Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 3 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Dalam terjemahan LAI yang terbaru, dikatakan bahwa kata menarik hati itu diubah menjadi diminati. Jadi selain buah itu menarik, buah itu nggak cuma kelihatan enak, tapi ternyata buah itu sewaktu dipandang oleh Hawa, itu kelihatannya seolah-olah manis sekali, seolah-olah enak banget. Ya. Kalau yang doyan duren, orang melihat bahwa ini duren udah buahnya mungkin setahun sekali, susah carinya, dan enak. Plus mungkin kalau dijual mahal gitu ya. Jadi terjemahan-terjemahan yang dalam konteks Alkitabiah ini mencoba menjabarkan bahwa buah yang dimakan itu bentuknya pasti bagus dan menarik. Siasat ketiga dari iblis adalah mengingkari keberbedaan Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 5 itu ditulis jelas ya, Allah mengetahui bahwa pada waktu itu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang buruk atau yang jahat. Di sini seolah-olah iblis itu menekankan kepada Hawa atau manusia bahwa Allah itu tahu kalau kamu makan, kamu itu akan jadi seperti Allah. Ya. Iblis itu mencoba menggeser opini mengenai bahwa manusia itu akan setara dalam keilahian Allah. Nah, ini yang manusia tidak sadari. Iblis mencobai Hawa dengan cara-cara bahwa kalau kamu makan itu, kamu akan lebih daripada manusia biasa. Kamu akan menjadi manusia super seperti Allah. Itu. Sebab contohnya tidak ada manusia super lain ya Allah. Nah, itu yang disodorkan. Tapi kata-kata dari iblis ini lebih mencondongkan ke sebuah keberbedaan. Nah, disinilah saran iblis ini menjadi sebuah hakikat yang namanya dosa. Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar Allah dan sudah seperti Allah. Ini yang mereka tidak sadari. Sudah diciptakan serupa menurut gambar Allah dan seperti Allah. Dan bahkan Allah menciptakan manusia itu sudah melengkapi manusia dengan yang namanya rasional, moral, sosial, spiritual. Ini mereka paham betul. Tapi iblis itu mencoba membuat pemahaman yang baru yang kira-kira begini. Atau seolah-olah begini. Dia menyampaikan kepada Adam dan Hawa dengan gambaran bahwa
kamu itu manusia setara dengan binatang, setara dengan hewan. Walaupun kamu bentuknya mirip dengan Allah, tapi kamu berbeda. Kalian itu sama dengan hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah. Sebab kalian manusia harus bergantung kepada Allah. Nah, ini yang membuat gosokan semakin dalam. Di dalam hati kita juga kadang-kadang muncul, wah, merasa tersaingi, merasa kalah hebat. Nah, itu paling banyak muncul, Bapak Ibu, di tengah-tengah manusia, bahkan sampai saat ini. Nah, ini yang dijadikan objek untuk ngiri adalah Allah. Nah, terhadap hal inilah mulai itu Adam dan Hawa memberontak. Mulai berpikir lebih liar. Padahal sesungguhnya Adam dan Hawa diciptakan baik adanya dan semuanya amat baik. Itulah sisi keliaran manusia sampai hari ini juga. Akhirnya Adam dan Hawa memberontak. Mungkin di dalam pikiran Adam dan Hawa, setelah mendengarkan kata-kata si iblis, mereka memutar pikirannya, mencoba bertanya-tanya. Oh iya ya, kenapa ya kita itu harus terus-menerus dalam kedudukan yang hina? Kenapa ya kita itu sebagai makhluk rendah kedudukannya? Terus kita itu harus bergantung kepada Allah. Nah, ini pikiran-pikiran yang disodorkan oleh iblis dalam hidup kita. Akhirnya manusia, Adam dan Hawa, mencoba berpikir untuk menjadi lebih bebas. Bukan lebih kuat atau lebih hebat, tapi lebih bebas, tidak mau terikat dengan Allah. Menjadi manusia yang sombong dan congkak, gak butuh Allah. Mereka mencoba meraih sebuah kebebasan untuk menjadi setara dengan Allah. Lu jangan macam-macam sama gue, kira-kira begitu. Gue setara dengan lu, gue selevel dengan lu. Gue juga gak akan mati, karena saya sama dengan situ. Nah, inilah pemikiran-pemikiran yang menimbulkan dampak pada hakikat dosa. Sebuah roh yang muncul, yaitu roh kebebasan, itu berkumandang sampai hari ini. Roh yang berseru-seru untuk manusia itu bebas dari belenggu atas keterikatan kita dengan Tuhan. Itu yang menjadi akar dari segala dosa. Dan banyak manusia jatuh dampak dari roh kebebasan itu. Alkitab mengatakan manusia itu akan menjadi dewasa. Dia nggak akan kecil terus, makan bubur terus. Akan menjadi dewasa. Dewasa seperti apa? Di sini, di dalam kitab Kejadian, itu sudah dilalui oleh Adam dan Hawa. Mereka berpikir sudah menjadi dewasa dan mereka tidak membutuhkan Allah lagi. Mereka mencoba berpikir dan memaksakan kehendaknya untuk mereka hidup tanpa Allah.
Bahkan apa yang Allah larang, Allah perintahkan untuk tidak dilakukan, berani mereka langgar. Bahkan manusia itu sampai hari ini amat banyak yang merasa menjadi seperti Allah. Sekali lagi, Bapak Ibu, inilah hakikat dosa yang sesungguhnya. Dosa di mana kita tidak menerima Allah sebagai Allah. Kita menolak bahwa kita itu harus bergantung kepada Allah. Kita itu tidak mau terikat kepada Allah. Makanya hal ini membuat dampak pada iman-iman anak-anak manusia ciptaan Allah. Anak-anak manusia yang mudah dihasut supaya mereka sakit hatinya kepada Allah. Dan ini dilakukan bertahun-tahun sampai berabad-abad. Kira-kira berapa banyak manusia yang udah jatuh ke dalam dosa? Kalau kita benar-benar memahami sebuah hakikat dosa, harusnya kita tahu titik balik dalam mendidik anak-anak kita, membawa dampak damai sejahtera di lingkungan kita, membawa pemahaman-pemahaman yang benar atas dasar Alkitabiah, sehingga kita tahu, kita paham betul bahwa dosa dimulai dari pemberontakan terhadap otoritas Allah. Dosa juga bisa kita sejajarkan atau kita pahami sebagai upaya mengilahihkan diri sendiri. Inilah hakikat yang paling dalam yang mudah iblis hasutkan dalam hidup kita. Kita kiranya Tuhan akan membimbing terus menerus. Ingat janji Tuhan. Tuhan berkata akan menggendong kita sampai putih rambut kita. Tuhan Yesus memberkati.